Kak, selamat, baik-baik, untuk semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Oke, pertama, perkenalkan nama saya Dwi Oktavian Nurkhalil Yusuf. Oke, di sini saya akan menjelaskan pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Dalam pemecahan masalah terdiri dari respon terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah. Mungkin kalian belum tahu nih, masalah. Masalah itu apa? Masalah itu sebagian kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan. Untuk pembuatan keputusan, yaitu tindakan memiliki di antara berbagai alternatif solusi pemecahan. Nah, untuk keputusan, itu bisa diartikan sebagai apa? Sebagai tindakan pilihan terhadap sesuatu. Berarti ini adalah suatu tindakan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oke. Selanjutnya fase pemecahan masalah. Di sini ada beberapa fase. Yang pertama aktivitas intelijen. Ah, Apa itu aktivitas intelijen? Aktivitas intelijen ini adalah mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Selanjutnya yaitu aktivitas perancangan. Aktivitas perancangan ini yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Selanjutnya itu aktivitas pemilihan. Nah, berarti dia ini memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Lalu ada yang terakhir yaitu aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Berarti ini dia itu memilih kayak pemecahan masalah atau yang sudah dibuat kayak gitu. Berarti tinggal memilih. Selanjutnya adalah kerangka pikiran pemecahan masalah. Nah, di sini ada beberapa model, ya. Itu yang pertama yaitu model sistem umum perusahaan. Apa sih itu model ini? Nah, sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu tindak sistem yang mengidentifikasikan elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran dana, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Dan lalu ada model 8 elemen lingkungan. Ini yang berarti apa? Itu digunakan untuk apa? Untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber dana. Selanjutnya ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini yaitu adalah sederet langkah yang direkomendasikan ke dalam 3 tahap. Berarti adalah pendekatan. Ada 3 tahap, yaitu upaya persiapan, upaya pendefinisian, upaya pemecahan. Nah, untuk upaya persiapan berarti ini adalah perencanaan lah sebelum melakukan suatu tindakan. Terus pendefinisian itu apa suatu masalah itu, terus dia itu mengartikan, oh masalah ini tuh sebagai apa kayak gitu. Terus lalu upaya pemecahan karena sudah melalui pendefinisian itu dasarnya itu bagaimana sehingga tinggal memecahkan masalahnya. Selanjutnya adalah pentingnya cara pandang sistem. Nah, mencegah manajer agar tidak bingung mengenai detail pekerjaan, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, yang terakhir yaitu menempatkan nilai tinggi pada informasi. Di sini ada elemen-elemen proses pemecahan masalah. Ada beberapa. Nah, yang pertama yaitu adalah situasi yang diinginkan. Keadaan saat ini, kriteria solusi, solusi alternatif,
batasan, batasan internal, dari dalam maupun dari luar, atau batasan lingkungan. Oke. Selanjutnya ada memilih solusi yang terbaik. Berarti ada suatu masalah, berarti ini adalah untuk solusinya. Misalnya yang pertama itu analisis. Analisis ini adalah digunakan untuk apa? Untuk evaluasi atas pilihan-pilihan sistematis. Berarti dia ini menganalisis bagaimana pemilihan masalah-masalah itu ada beberapa sehingga perlu dipilih. Gitu. Penilaian. Penilaian ini adalah untuk proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Berarti ini adalah proses pemikiran. Ibaratnya dia itu memikirkan bagaimana solusi-solusi yang terbaik untuk perusahaannya. Selanjutnya penawaran. Penawaran ini adalah negosiasi antara beberapa manajer. Berarti ini adalah seperti diskusi lah. Misalnya semua manajer itu berkumpul, saling mengungkapkan suatu solusi atau pendapatnya, sehingga saling menegosiasi antara beberapa manajer. Itu. Selanjutnya permasalahan atau versus gejala. Nah, gejala ini adalah apa? Gejala adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Mungkin kalian tahu permasalahan itu kan sebagai apa yang tadi. Nah, gejala ini adalah akibatnya. Kayak gitu. Terus, seringkali manajer melihat gejala dan bukan masalah. Itu bisa diartikan bahwa apa? Mungkin semua adalah masalah yang dihadapi semua karyawan atau semua anggota perusahaan. Tetapi dalam manajer itu dia itu hanya melihat gejalanya aja atau akibatnya kayak gitu. Selanjutnya adalah struktur permasalahan. Nah, masalah terstruktur. Yang pertama nih, masalah terstruktur. Ini adalah apa? Masalah yang terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Selanjutnya adalah masalah yang tidak terstruktur. Masalah ini adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Selanjutnya adalah masalah semi terstruktur. Nah, masalah ini terdiri dari atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami dan tidak dapat dipahami oleh orang yang memecahkan masalahnya. Adapun jenis keputusan dalam mengambil suatu masalah atau menyelesaikan masalah tersebut. Nah, keputusan terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Nah, untuk keputusan terprogram ini adalah bersifatnya repetitif dan rutin. Ibaratnya itu adalah setiap ada masalah ini berarti menggunakan keputusan ini seperti itu. Secara berurutan. Untuk tidak terprogram, bersifatnya itu sifat baru, tidak terstruktur dan bentuk konsekuensi. Berarti ini adalah ibaratnya yaitu jika suatu ada masalah, berarti keputusan ini tiba-tiba atau secara baru atau pemikiran baru. Gitu. Untuk pemodelan matematika, itu ada jenis model. Ada 4. Kita coba di sini. Yang pertama adalah model fisik, naratif, grafis, dan matematis. Yang pertama, model fisik. Itu gambaran 3 dimensi entitasnya. Terus, itu model naratif. Gambarkan entitas dengan kata-kata terucap atau tertulis. Grafis, yang ketiga, yaitu menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis. Berarti model ini dalam pengupakannya ada menggunakan media kalau gambar garis ya. Terus model matematis yaitu menggunakan rumus matematika.
Nah, yaitu penggunaan model. Penggunaan model ini adalah untuk apa? Untuk memberikan pengertian, untuk memfasilitasi komunikasi, memprediksi masa depan, gitu. Terus ada juga kelas model matematis, yaitu model statis atau dinamis, model probabilitas dan deterministis, dan model optimasi atau suboptimasi. Nah, simulasinya yaitu ada beberapa model dalam tindakan yang digunakan dalam model yaitu skenario. Selanjutnya itu variabel keputusan. Skenario ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi, ya kan? Terus adalah variabel keputusan. Nah, variabel keputusan ini yaitu ada nilai input yang dimaksudkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas, kayak gitu. Adapun kelebihan dan kelemahan pemodelan. Nah, yang pertama yaitu kelebihan. Nah, dalam kelebihan ini, proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah alternatif dapat dipertimbangkan, memberikan kemampuan prediksi pandangan masa depan, dan untuk kelemahannya itu sendiri yaitu kesulitan untuk membuat model sistem bisnis dan kemampuan matematis tingkat tinggi sangat dibutuhkan seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan pada saat ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.